Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak apa hari ini? Di video ini saya akan bagikan resep sop ceker ayam yang rasanya tuh gurih, kuahnya seger banget dan juga berempah. Dimakan pakai sambal, ini udah enak banget teman-teman. Untuk resep sambalnya ada di layar akhir ya, nanti saya sisipkan. Ini tuh kuahnya berempah, keruh, enak banget, gurih. Yuk langsung aja kita bikin, namun sebelumnya tetap ya dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi teman-teman agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Ini saya beli ceker Rp5.000, dapatnya sebanyak 200 gram. Ini tuh cekernya kecil-kecil jadi nggak perlu dipotong-potong. Kemudian selain ceker ada seledri 2 batang, kemudian daun bawang ada 1 batang, lalu ada kentang yang ukurannya besar 1 buah aja cukup, kemudian ada wortel 1 yang ukuran sedang dan 1 tomat ukuran kecil. Saya juga pakai kubis atau kol, namun ini enggak saya pakai semua ya. Jadi saya pakai beberapa lembar aja. Saya ambil 4 lembar, saya rasa udah cukup untuk bikin 1 panci sop ceker ayam kuah keruh. Kemudian untuk bumbunya, di sini saya pakai 2 bawang putih, 3 bawang merah. Nah, sekarang kita kupas-kupas dulu ya, teman-teman. Sop yang akan saya bikin di sini adalah sop kuah keruh. Jadi kuahnya tidak bening ya. Karakteristiknya adalah berminyak di permukaan. Nah, ini justru akan memberikan rasa gurih yang mendalam gitu ya, khas banget. Dalam sop ini juga saya menggunakan rempah, jadi aroma rempahnya lebih kuat dan harum. Kunci dari sop kuah keruh adalah penggunaan kemiri. Bisa juga teman-teman menggunakan ebi ya untuk cita rasa yang lebih gurih. Namun saya lagi kosong stok ebinya, jadi saya cuma pakai kemiri aja. Teman-teman juga bisa loh menambahkan bahan yang lain ya. Misalkan pakai sosis atau yang lain boleh. Ini saya memang pakai bahan seadanya aja yang saya punya, jadi ekonomis sekali. Nah, untuk kubisnya saya akan buang pangkalnya, jadi bagian yang agak keras ini akan saya buang, jadi nanti tidak mengganggu saat kita makan. Langkah selanjutnya tentu pencucian bahan ya, terutama untuk cekernya karena masih ada sisa-sisa darah yang menempel, kemudian bulunya masih nempel, kulit juga masih nempel, jadi wajib banget untuk dibersihkan. Ini cekernya juga saya pakai ceker ayam negeri, biasanya kalau ayam negeri diberi obat tertentu ya biar cepat besar, jadi wajib banget untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk pencuciannya ini saya 2 kali ya untuk cekernya, namun untuk sayur-sayurannya 1 kali aja udah cukup. Sayur-sayurannya juga ini wajib banget higienis karena biasanya masih ada sisa-sisa semprotan pestisida, sisa-sisa tanah terutama untuk di daun bawangnya ini biasanya nyelip tanah dan binatang kecil-kecil ya, wajib untuk dibersihkan. Nah, ini udah selesai semua, sudah higienis, sudah nggak ada sisa-sisa kotoran insya Allah ya. Ini udah siap untuk kita masak menjadi sop yang enak banget. Langkah selanjutnya saya akan rebus dulu cekernya. Jadi siapkan air ya 500 ml. Kemudian beri daun salam, tunggu hingga mendidih. Baru dimasukkan cekernya. Ingat ya, masukkan cekernya ketika airnya sudah mendidih. Lalu ini akan saya tutup dan saya akan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit ini akan saya matikan kompornya. Matikan dan diamkan selama 30 menit tanpa dibuka tutupnya ya. Nah, metode ini dikenal dengan istilah 5-37. Walaupun ini menggunakan metode 5-37, teman-teman tidak usah khawatir ya. Metode ini tetap bisa ayamnya menghasilkan kaldu. Sembari menunggu 30 menit kita iris-iris potong-potong bahan-bahannya yuk. Untuk kentangnya ini saya potong dadu ukuran sedang, kemudian untuk wortelnya juga sama, saya bikin potongannya menyerupai kentangnya, potong-potong dadu ukurannya sedang aja. Untuk wortel dan kentang bisa dimasukkan bersamaan ya, karena tingkat kematangannya mereka sama nih dua bahan ini. Kemudian untuk kubisnya atau sopnya ini saya akan potong-potong sembarang seperti ini, dengan nggak usah terlalu lebar ya, seperti di video seperti ini aja biar lebih cepat matang. Jika sudah, masukkan ke dalam wadah. Kemudian untuk daun bawangnya saya potong agak panjang, kira-kira 4 cm sampai 5 cm.
Kemudian untuk seledrinya saya iris-iris lebih pendek ya, lebih tipis-tipis. Karena kalau daun bawang dipotong tipis-tipis takutnya dia akan meleleh gitu, apa sih namanya ya, lembek, akan lembek daun bawangnya. Ini saya masukkan ke dalam satu wadah aja bersamaan dengan tomatnya, karena ini nanti dimasukkannya juga bersamaan ketika membuat sop kuah keruh ini. Untuk tomatnya saya potong menjadi 8 bagian ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu kecil karena tomat juga gampang matangnya. Lanjut ke bahan-bahan untuk dihaluskan. Di sini ada merica, ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Dihaluskan sampai benar-benar halus ya. Ini nggak saya tambahin garam, nanti aja saya tambahinnya. Juga saya tambahkan rempah ya, ada 2 kapulaga dan 2 cengkeh. Kembali lagi ke ceker yuk. Sekarang kita nyalakan kompornya selama 7 menit ya. Baru setelah 7 menit dimatikan dan kita buka deh. Lihat deh, ini bener-bener empuk cekernya. Ceker yang sudah empuk ini kita ambil ya, kita cuci bersih lagi. Kemudian untuk air rebusannya tidak saya pakai. Airnya ini akan saya buang. Nah, ini dia cekernya sudah bersih, sudah empuk, sudah siap dijadikan bahan utama pembuatan sop ceker. Tuangkan minyak, nggak usah terlalu banyak minyaknya, 1 sendok teh minyak udah cukup. Lalu kalau minyaknya udah panas, kita buru-buru deh masukin tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Lalu beri kapulaga sama cengkeh dan masukkan air. Airnya ini saya pakai totalnya 800 ml air. Lalu masukkan wortel sama kentang dan tutup biar cepat matang ya. Karena kalau ditutup, udara yang terperangkap di dalam panci itu bikin cepat matang ya. Kita cek ternyata memang sudah matang untuk wortel sama kentang maksudnya. Lanjut kita masukkan untuk kubisnya ya. Biarkan kubisnya layu. Lalu untuk aromatiknya kita ambil aja ya, karena basically sebenarnya aromanya udah dapet ya, kita buang aja nggak apa-apa. Setelah itu cekernya masukin, aduk-aduk, beri seasoning, ada garam, gula, sama penyedap. Aduk agar seasoningnya tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya. Kalau rasanya udah sesuai, kita masukkan yang terakhir adalah tomat, seledri, sama daun bawang. Ketika tomat, seledri, sama daun bawang udah masuk, masaknya nggak usah terlalu lama ya teman-teman, biar warnanya tuh tetap hijau ya, seledri sama daun bawangnya tetap segar. Nah, ini dia hasilnya, sop ceker ayam kuah keruhnya udah siap disajikan. Rasanya enak, kuahnya gurih, cekernya empuk, ngaldu, berempah, bikin hangat di badan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.